Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 mata kuliah Hukum Acara Perdata kelas HK 5C dengan dosen mata kuliah Dr. Nahrawi SHMH. Tema yang akan kita bahas yaitu tentang acara khusus, arbitrase, dan kepalitan. Sub materi yang akan kita bahas kali ini yaitu yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan acara khusus? Yang kedua, tentang arbitrase. Yang ketiga, tentang kepalitan. Tentang arbitrase, kita akan membahas 4 bahasan, yaitu pengertian arbitrase, tujuan arbitrase, jenis-jenis arbitrase, dan manfaat arbitrase. Berkaitan dengan kepalitan, kita akan membahas mengenai pengertian kepalitan, tujuan kepalitan, syarat dinyatakan pailit, dan juga tahapan-tahapan dinyatakan pailit. Happy watching! Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam hukuman, peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Nah, untuk peradilan umum sampai sekarang tercatat ada 6 pengadilan khusus yang ada di lingkungan peradilan umum. Yang pertama, pengadilan anak atau bidang hukum pidana. Yang kedua, pengadilan tindak pidana korupsi atau bidang hukum pidana. Yang ketiga, pengadilan perikanan atau bidang hukum pidana. Yang keempat, pengadilan hak asasi manusia atau bidang hukum pidana. Yang kelima, pengadilan niaga atau bidang hukum perdata. Dan yang terakhir, peradilan hubungan industrial atau bidang hukum perdata. Jadi masalah arbitrase dan kepalitan termasuk ke dalam acara khusus. Hal itu dikarenakan sudah ada peraturan khusus yang membahas tentang masalah arbitrase dan kepalitan. Dan arbitrase terdapat dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Arbitrase. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Tujuan arbitrase. Arti dari arbitrase sering disamakan dengan mediasi yang merupakan proses informal di mana pihak ketiga akan menjadi penengah pihak yang berselisih untuk membantu mereka menyelesaikan masalah. Selanjutnya yaitu jenis-jenis arbitrase. Arbitrase itu ada 2, yaitu 1 arbitrase intensional dan 2 arbitrase ad hoc. Arbitrase institusional yaitu arbitrase di mana lembaga khusus ditunjuk untuk mengambil peran mengelola proses arbitrase atau penjamin khusus. Ciri dari arbitrase institusional adalah bersifat permanen, disediakan oleh organisasi tertentu dan sengaja dibuat untuk menampung. Yang kedua ada arbitrase ad hoc. Arbitrase ini disebut juga dengan arbitrase volunteer yang mana bersifat insidental dan waktunya terbatas, tidak dikelola oleh institusi dan bebas untuk menggunakan prosedur pilihan mereka.
satu untuk pribadi, tidak dibuka untuk umum, terikat oleh kerahasiaan yang ketat. Rahasia bisnis dan informasi dapat dilindungi dari publik, media, atau pesaing asing. Yang kedua, menggunakan tenaga ahli, yakni bebas memilih arbiter dengan syarat independen dan tidak memihak. Tiga, menghemat waktu dan biaya. Hal ini dikarenakan dalam arbitrase tidak ada proses banding atau peninjauan ulang. Kepayilitan merupakan salah satu cara menyelesaikan utang piutang. Kepayilitan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepayilitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Kepayilitan adalah sita umum terhadap semua kekayaan kreditor pailit yang pengurusan data pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur oleh undang-undang. Langkah-langkah dalam proses kepayilitan ada 9, yaitu yang pertama, permohonan pailit. Yang kedua, keputusan pailit berkekuatan tetap. Jangka waktu permohonan pailit sampai keputusan pailit berkekuatan tetap adalah 90 hari. Yang ketiga, verifikasi adalah rapat pendaftaran utang piutang. Pada langkah ini dilakukan pendataan berupa jumlah utang dan piutang yang dimiliki oleh debitur. Yang keempat, perdamaian. Jika perdamaian diterima, maka proses kepayilitan berakhir. Jika tidak, maka akan dilanjutkan ke proses selanjutnya. Yang kelima, homologasi akur, yaitu permintaan pengesahan oleh pengadilan niaga jika proses perdamaian diterima. Yang keenam, insolvensi, yaitu suatu keadaan di mana debitur dinyatakan benar-benar tidak mampu membayar, atau dengan kata lain harta debitur lebih sedikit jumlah dengan utangnya. Yang ketujuh, pemberesan atau likuidasi, yaitu penjualan harta kekayaan debitur pailit yang dibagikan kepada kreditur konkuren setelah dikurangi biaya-biaya. Yang kedelapan, rehabilitasi, yaitu suatu usaha pemulihan nama baik kreditur, akan tetapi dengan catatan jika proses perdamaian diterima, karena jika perdamaian ditolak maka rehabilitasi tidak ada. Yang terakhir yaitu yang ke-9, kepailitan berakhir.